Di masa sulit saat ini, perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah semakin terperosok. Gelombang PHK pun kian marak terjadi lantaran perusahaan tak sanggup lagi membayar upah karyawannya. Wabah corona hingga kini sepertinya masih enggan untuk beranjak pergi. Untuk bisa bertahan hidup, masyarakat yang terdampak corona harus memutar otak agar dapur tetap mengepul. Kebijakan menggunakan masker yang dikeluarkan oleh pemerintah sepertinya menjadi alternatif dalam menyambung kehidupan keluarga. Seperti yang dilakukan para ibu rumah tangga ini. Secara berkelompok mereka memproduksi masker kain. Masker yang sudah jadi ini dibeli oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya dan dibagikan kepada masyarakat. Keberadaan penjahit ini tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Kuburaya. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya permintaan masker dari pemerintah. Ya, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Junaidi Herman kembali hadir menyapa Anda dalam program Documentary One. Dan di tengah mewabahnya pandemi corona saat ini dan di tengah dibutuhkan juga stok ataupun pasokan masker dalam jumlah yang besar karena setiap masyarakat ya itu diwajibkan menggunakan masker seperti itu. Saat ini saudara, saya sudah berada di satu di antara beberapa masyarakat khususnya di Kabupaten Kuburaya yang memang memproduksi masker melalui home industry tersebut. Saya akan mencoba mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih sebenarnya proses masyarakat di sini untuk memproduksi masker. Dengan siapa? Ibu Yati. Baik, Ibu Yati. Kita bisa bergeser begitu tempat Anda membuat masker. Di sini, Pak. Nah, oke. Dalam satu hari sebenarnya berapa jumlah masker yang bisa Anda hasilkan, Bu Yati? Sekitar 70. 70 masker begitu ya. Nah, kalau misalkan bahan-bahan sendiri dapat dari mana ini, Bu? Oh, ini didapat dari Ibu Dewi. Ibu Dewi begitu. Diambil dalam jumlah berapa banyak? 400. 400-an satu hari. Enggak. Satu harinya dibikin bisa jadi 70. Oke. Tapi kita ambil dari Ibu Dewi sekitar 400 lembar. Sudah berapa lama Ibu menggeluti usaha ini? Hampir 1 bulan. 1 bulan terakhir ini ya? Iya. Oke. Kira-kira manfaat yang sebenarnya didapatkan dalam situasi ataupun dalam wabah pandemi seperti ini dengan adanya pembuatan masker seperti ini, apa yang Anda rasakan? Apakah bermanfaat begitu atau membantu perekonomian keluarga Ibu Yati? Sangat-sangat membantu, Pak. Setidaknya bisa menghasilkan. Sekarang kan lagi musim corona. Jadi pekerjaan seorang suami itu nggak seperti yang dulu. Penghasilan agak lebih sedikit. Jadi setelah memulai menjahit masker, setidaknya bisa menambah penghasilan. Ternyata UMKM dan juga produksi rumah untuk masker ini sebenarnya sangat membantu sekali untuk penambahan ekonomi masyarakat, khususnya di masyarakat kawasan Kabupaten Kuburaya. Saya juga akan bergeser sedikit dan kebetulan juga telah bersama dengan saya salah seorang yang tentunya juga telah mensupport dari kegiatan pembuatan masker untuk masyarakat ataupun untuk ibu-ibu di Kabupaten Kuburaya ini. Selamat pagi. Ibu dengan siapa, Bu? Ibu Dewi Ade Anjani. Baik, Ibu Dewi, sebenarnya bisa Anda ceritakan sedikit begitu, bagaimana asal mulanya Anda ini tergerak begitu untuk mendorong dan memberdayakan ibu rumah tangga ini menjadi seorang penjahit, khususnya penjahit masker? Ya, sebenarnya berawal dari kisah ibu-ibu rumah tangga yang dibina dari desa Aranglimbung. Itu sekitar ada 12 orang. Mereka setelah kita berikan kursus, otomatis kalau kursus itu tidak dilanjutkan atau tidak dikaryakan, mereka akan lupa. Jadi awalnya dari situ, Pak. Pas masa pandemi corona ini, banyak rumah tangga yang ekonominya bukan malah terganggu lagi, memang kekurangan sekali ya. Ada suaminya yang berhenti bekerja, ada juga yang di PHK. Jadi dari sini saya tergerak hati saya, bagaimana caranya untuk memberdayakan ibu-ibu penjahit rumahan ini. Jadi saya konsultasi dengan Bapak Bupati, Bapak Muda Mahendrawan. Saya minta orderan, Pak, bisa nggak kami produksi masker, nanti Pemda yang mengkoordinir masker ini. Alhamdulillah sambutan beliau baik dan bisa berlanjut sampai sekarang. Semuanya saya fasilitasi dari bahan, benang, sampai sudah dipotongkan, mereka hanya tinggal menjahit.
Apa harapan terbesar Anda begitu melihat diberdayakannya ibu rumah tangga, ya kemudian ekonomi mereka pun terbantu, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali pemutusan hubungan kerja dan juga ketergangguannya ekonomi saat ini. Apa harapan terbesar Anda? Harapan saya, pertama terima kasih sekali untuk Pak Bupati yang sudah merespon, yang memikirkan hal sekecil ini untuk ibu-ibu rumah tangga, bahwa mereka selama ini mereka tidak tersentuh dan tidak tergabung dalam konveksi manapun, tapi mereka ini punya kreativitas dan sebelumnya memang tukang jahit, begitu orderan Shopee, inilah solusi dari Pak Bupati. Kita tidak bisa memberi lebih ya Pak ya, atau mencukupi semua kebutuhan rumah tangga mereka, jadi kita perkaryakan melalui menjahit masker ini. Ya, paling tidak dapat membantu sedikit lah menyokong. Bukan membantu sekali, bukan malah membantu sedikit Pak, malahan ini menjadi penghasilan utama bagi ibu-ibu rumah tangga. Karena kalau satu orang bisa jahit 100 sampai 151 hari, itu sangat-sangat luar biasa bagi mereka di musim pandemi corona ini. Masker menjadi penopang pemasukan dan juga ekonomi keluarga. Terima kasih Ibu telah bergabung dan berbagi waktu serta berbagi cerita bersama dengan kami. Semoga apa yang Anda lakukan hari ini dicatat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadi berkah bagi Anda dan juga tentunya ini menjadi berkah tersendiri juga bagi para penjahit, khususnya ibu rumah tangga dalam situasi dan dalam pandemi corona saat ini. Menjahit masker di rumah menjadi salah satu alternatif untuk mereka menopang perekonomian, khususnya di wilayah Kabupaten Kuburaya. Dan ini semoga menjadi percontohan untuk beberapa kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat ini. Kita jeda sesaat, saudara, tetaplah bersama dengan kami.
Pemerintah Kabupaten Kuburaya sengaja memberdayakan para ibu rumah tangga dan para remaja putri untuk membuat masker, sehingga roda perekonomian terus bergerak dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun dalam situasi pandemi. Baik saudara, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami dalam Dokumenter One Pontianak, dan saya sudah menunjukkan beberapa visual kepada Anda sejak tadi mengenai dari mulai proses menjahit bahkan sampai membagikan maksud kami kepada masyarakat yang ada di kawasan Kabupaten Kuburaya ini masker-masker yang telah dihasilkan oleh para penjahit. Dan para penjahit ini tentunya merasa sangat terbantu karena mampu menopang perekonomian keluarga mereka di masa sulit, di masa pandemi corona ini. Lalu bagaimana sebenarnya program yang telah berjalan di Kabupaten Kuburaya ini menyediakan masker untuk seluruh masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan orang nomor 1 di Kabupaten Kuburaya, yaitu Pak Bupati Kuburaya, Pak Muda Mahendrawan. Pak Muda, kita sudah melihat begitu program masker dari para penjahit yang di rumah telah diberdayakan begitu, kemudian telah dibagikan juga, kami memantau itu. Sebenarnya ini bagaimana awal mula ceritanya begitu Pak? Ya, jadi ketika pandemi ini terdampak di Kalimantan Barat, waktu itu Kota Pontianak sekitar tanggal 15-16 Maret. Pada tanggal 18 Maret rusaknya, saya langsung minta konveksi-konveksi perempuan desa. Kan di Kuburaya ini sudah ada sekitar 10 konveksi yang memang sudah dibentuk sejak tahun lalu. Dan itu memang binaan dari pemerintah Kuburaya. Satu konveksi itu rata-rata anggotanya sekitar 30 ibu-ibu di kampung-kampung. Nah, selama ini mereka menjahit untuk seragam sekolah juga. Terus karena ini sudah ada embrionya, kita perintahkan, kita minta mereka menjahit masker kain. Kenapa saya ambil langkah itu? Karena saya tahu ini pasti membuat panik. Apalagi ketika itu masker bedah itu langka, di mana-mana susah cari. Saya khawatir sehingga masyarakat tuh jadi panik dan mencari masker. Dan juga ini kan perlindungan yang paling baik untuk mencegahnya. Dan terbukti pelajaran dari Jepang, dari Ceko bahwa ketika itu mereka bisa lepas lebih cepat ketika semuanya sudah menjadikan masker itu sebagai masing-masing harus menggunakan. Nah, ketika itu makanya saya masker kain ini sebagai solusi selain mudah dicuci. Kan ini kan jadinya kalau masker bedah itu kan sebenarnya untuk tenaga medis. Dan itu untuk sekali pakai. Nah, sehingga kalau warga masyarakat biasa menggunakan masker bedah, dia akan cari terus tiap hari, minta ke puskesmas, cari di apotek. Sementara kalau berulang-ulang, dan bahayanya bagi masyarakat awam yang tidak ngerti, nanti kalau dia bertaburan misalnya kemana, jadi limbah yang berbahaya, atau misalnya tergunakan lagi oleh pihak lain. Atau yang tidak ngerti dengan masker itu bahwa itu harus digunakan berulang karena tidak bisa dicuci. Kalau masker bedah itu dia akan rusak, tidak bisa setrika. Nah, makanya kita ngambil solusi masker kain, kita minta jahitkan ibu-ibu konveksi. Awalnya itu rata-rata kita minta bikin sekitar 3.000 sampai 5.000 setiap konveksi. Dan setelah itu rata-rata kita minta sekarang berkembang ke seluruh penjahit yang lain. Artinya di luar konveksi itu penjahit-penjahit mandiri di kampung-kampung ini semuanya, misal sekarang ada masyarakat di salah satu kampung bilang, "Pak, di sini belum ada masker kainnya." Saya bilang, "Ada enggak penjahit di situ yang bisa jahit?" "Pasti ada." "Ada, Pak." "Ada, bisa remajanya." Ya sudah, langsung saya suruh jahit. Jahitkan masker berapa dibutuhkan. Dah, nanti Pemkab yang akan membayarkan. Jadi ada dua sasaran sekaligus. Pertama, kita menjaga safety, ya. Safety-nya kita kejar nih soal masalah masker ini supaya orang aman. Yang kedua, sekaligus ibarat sekali dayung 2-3 langkah, kita menyasar kepada upaya untuk menghidupkan. Meskipun dalam suasana pandemi wabah serba sulit ini, tapi kita pemerintah Kuburaya tetap berusaha menghidupkan ekonomi rumah tangga. Banyak ibu-ibu tuh, Mas Adi, yang tadinya berjualan kue, kemudian suaminya korban PHK, kemudian dia juga kerja di misalnya kerja lain. Akhirnya karena sulit ini, tapi dia bisa jahit. Ya sudah, akhirnya menjahit banyak nih. Lumayan satu hari bisalah mendapatkan untuk pengganti pendapatan yang lain. Jadi saya kira dua hal ini juga sekaligus kita jalankan. Dan target kami ini terus jalan nih. Sekarang sudah hampir 60-an ribu.
kalau kita hitung-hitung totalnya. Dan setiap kali jadi, setiap hari ada yang antar ke kantor bupati atau ke mana tempat kita ngumpulkan, langsung kita bagi. Bekerja sama juga dengan TNI Polri di beberapa titik seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu itu juga mereka semangat. Mereka yang buat juga, mereka juga pengen bagikan ke masyarakat. Nah, jadi Pemkab dalam hal ini tidak menyia-nyiakan potensi ibu-ibu dan remaja perempuan yang ada di kampung-kampung. Dan insya Allah ini target kita, kalau bisa seluruh rumah tangga di Kuburaya sudah punya masker kain. Karena kalau dia masker kain gini kan, kami membangun satu tagline, maskerku pakaianku. Jadi kalau dia sudah punya ini kan dia bisa cuci, ganti, mungkin satu orang punya 2, sehingga kalau di rumahnya pun masing-masing sudah tahu ini maskernya adiknya, kakaknya, privasi jadinya. Jadi kalau sudah seperti ini kan tidak perlu kayak masker bedah harus cari-cari ganti, harus dibuang jadi limbah yang berbahaya. Makanya kami targetnya ini pun ke depan akan jadi memudahkan, tidak lagi mencari-cari masker. Kalau nanti musim karhutlah juga demikian. Nah, sehingga ini dalam masa pandemi ini target kita terus akan kita produksi dan terus kita bilang siapa yang bisa jahit daripada mungkin dia kehilangan pekerjaan, ayo silakan menjahit semuanya, sehingga secara masif tiap desa kita dari 118 desa ini kita harapkan seluruh rumah tangga nanti punya masker kain yang dianggap sebagai bagian dari aksesoris dia, sehingga kemanapun dia melekat, kemanapun seperti saya ini, kemanapun selalu saya bawa menggunakan masker. Sehingga ini masker kain menjadi pakaian kita dan aksesoris kita yang menjadi kebiasaan dan budaya. Dan satu lagi, kembali kepada perekonomian tersebut. Selama ini kan masker ini di-cover, dibeli oleh pemerintah. Kalau misalkan nanti sudah selesai masalah pandemi ini, apakah pemerintah juga akan masih terus untuk membelinya, Pak? Iya, kalau untuk mungkin untuk kebutuhan misalnya anak sekolah, itu bisa kita melakukan kebijakan supaya nanti sekolah-sekolah mungkin kita bantu anak-anak untuk kita sediakan masker untuk setiap anak sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya, kemudian tapi kalau untuk yang bebas, saya kira ini sudah menjadi bisnis UKM yang sangat-sangat berpeluang. Masyarakat sudah melekat menjadi kebutuhan, dengan sendirinya itu sudah menjadi komoditi yang akan memberikan peluang pekerjaan. Artinya di dalam masa pandemi yang sulit ini pun kita berusaha membuka lapangan kerja. Jadi mudah-mudahan pasca ini mereka lebih profesional, mereka lebih tinggal memperkuat, kami tinggal mendorong bagaimana mereka memanage dengan baik setiap usaha-usaha berbasis konveksi rumah tangga ini. Oke, baik, luar biasa sekali saudara. Tadi adalah satu di antara beberapa ide yang mungkin dicetuskan dari pemerintahan Kabupaten Kuburaya yang mungkin saja bisa menjadi percontohan untuk beberapa wilayah yang lain yang ada di Indonesia ini. Di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi corona yang terjadi di dalam negeri ini, tentunya kita harus tetap berpikir positif dan selalu menjaga imunitas agar daya tahan tubuh kita semakin meningkat. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Semoga menginspirasi dalam serba kesempitan pun, keterbatasan pun di masa wabah pandemi ini, tapi kita harus melihat bahwa tantangan ini sekaligus ujian, tapi sekaligus juga lihat bagian positif dan peluangnya, supaya semuanya tetap optimis dan bahagia, semangat, sugesti sehat, sehingga imunitas tubuh pun akan meningkat dan insya Allah badai ini mudah-mudahan segera berlalu. Amin. Amin. Baik, demikian saudara perbincangan saya bersama dengan Bupati Kuburaya, Pak Muda Mahendrawan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.